Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada semua saudara kekasih-kekasih Tuhan, baik yang dekat maupun yang jauh. Hari ini Sabtu 8 April 2023, Tuhan memberikan kesempatan untuk kita menerima firman-Nya dan merenungkannya lalu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Renungan hari ini berjudul The Ultimate Sacrifice. Untuk itu kita akan membaca 2 ayat dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19, demikian bunyinya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dalam sebuah badai salju tanggal 13 Januari 1982, terjadi sebuah kecelakaan pesawat yang tragis di Washington DC. Tragedi ini menjadi sebuah peristiwa yang tidak akan pernah terlupakan bagi warga negara Amerika Serikat. Setelah lepas landas dari Bandara Reagan National Airport, pesawat domestik Air Florida Flight 90 menabrak sebuah jembatan 14th Street di Washington DC. Pesawat itu pun akhirnya hancur berantakan dan tenggelam ke dalam sungai Potomac yang beku. Lebih dari 74 penumpang tewas dalam kecelakaan pesawat ini, kecuali 5 di antara 6 orang yang jatuh keluar ke dalam sungai Potomac. Dengan menggunakan helikopter, tim penyelamat pun datang ke lokasi dan segera melemparkan pelampung kepada para korban agar nyawa mereka tertolong. Tetapi di antara ke-6 korban tersebut, ada seorang pria yang bernama Arlen D. Williams yang rela mengorbankan nyawanya demi ke-5 penumpang lainnya. Pada saat helikopter melemparkan pelampung penyelamat, ia memberikan pelampung tersebut ke korban lain yang tidak dikenalnya. Hal ini ia lakukan terus-menerus, hingga pada saat helikopter kembali untuk terakhir kalinya, Arlen sudah tidak bernyawa. Tercatat dari antara 6 korban yang jatuh keluar dari pesawat, hanya ada 1 orang yang meninggal karena tenggelam. Ia adalah Arlen D. Williams. Pria pemberani ini rela memberikan hidupnya sehingga orang lain bisa tetap hidup. Saudara-saudara, peristiwa jatuhnya pesawat Air Florida Flight 90 dan pengorbanan yang dilakukan oleh Arlen D. Williams ini pun terus dikenang oleh sebagian besar warga negara Amerika Serikat. Setiap tanggal 13 Januari mereka pasti akan mengenang peristiwa yang disebut dengan The Arlen D. Williams Jr. Memorial Bridge. Dan sejak hari itu, jembatan yang nama aslinya adalah Rochambeau Bridge berganti nama menjadi Arlen D. Williams Bridge. Pengorbanan yang dilakukan oleh Arlen D. Williams pun tidak berlalu sia-sia. Selain menerima penghargaan anumerta dari pemerintah, sikap pahlawan dari Arlen D. Williams pun menjadi inspirasi bagi banyak orang, baik dalam dunia pendidikan maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan di Inggris dan di Amerika. Apa yang telah diperbuat oleh Arlen D. Williams sungguh merupakan pengorbanan yang istimewa. Kisah ini mengingatkan kita kepada seseorang yang rela mati, bukan hanya untuk 5 orang saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Dia adalah Yesus yang telah menderita dan mati untuk menghapus dosa manusia. Karena kematiannya itu, semua orang yang menerima tawaran keselamatannya akan memperoleh pengampunan dan hidup kekal. Oleh karena itu, janganlah kita hanya mengenang pengorbanan yang Yesus lakukan, tetapi hiduplah sebagai umat yang telah ditebus. Dia telah memberikan kepada kita hidup yang kekal, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hidup bagi Dia.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup bagi dia itu seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16-18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itulah yang dimaksud dengan hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Kristus mencontoh cara Kristus hidup saat dia berada di bumi ini. Saudara-saudara, marilah di hari-hari di mana kita memperingati pengorbanan Yesus, kita mau mengoreksi, kita mau memeriksa diri kita, apakah kita sudah menjalani hidup di dunia ini sebagaimana Yesus Kristus menjalaninya? Sudahkah hidup kita ini bagi Kristus atau selama ini hanya bagi diri kita sendiri saja? Biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada setiap pribadi kita pagi hari ini. Dan saya persilahkan masing-masing saudara datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan pengakuan atas kehidupan kita masing-masing. Biarlah Roh Kudus yang akan menerangi hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.